Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mang Iqbal Pratama YouTube channel, YouTube-nya saya sendiri. Dan senang sekali bisa balik lagi bikin video di sini karena sudah lama juga udah nggak bikin video. Tapi alhamdulillah ada waktu dan bisa buat video hari ini. Untuk hari ini atau saat ini saya mungkin akan lebih kepada berbagi opini, pandangan saya mengenai hal-hal yang terjadi hari ini. Yang akan dibahas hari ini cukup menarik karena ini yang paling banyak juga saya temui begitu ya di beberapa tahun ke belakang, dan dengan adanya kondisi hari ini juga hal ini semakin banyak juga dijumpai. Apa sebenarnya hal itu? Nah, ini adalah pembicaraan seputar hoax ya. Ini sudah dari tahun lalu sebenarnya. Tapi karena sekarang sedang pandemi COVID-19, nah kadang-kadang informasi hoax ini juga jadi lebih beragam lagi. Jadi lebih banyak lagi. Khususnya yang berkaitan dengan corona, hoax corona. Jadi saya ketika ada waktu hari itu mencoba untuk menulis opini saya terkait dengan kenapa sebenarnya hoax ini begitu mudah menjangkiti. Jadi bukan penyakit saja ya, tapi hoaxnya juga mudah menjangkiti warga atau masyarakat, khususnya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, sebenarnya di negara-negara lain pun sama, tapi di Indonesia karena kita tinggal di Indonesia yang akan saya soroti atau akan yang saya kasih opini ya hari ini. Jadi saya sempat menulis artikel di salah sebuah website begitu ya. Dan nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Saya menulis hoax ini sebagai sebuah tarian karena saking banyaknya hoax ini, dan kemudian itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya katakanlah tempatnya itu adalah media sosial yang satu ke media sosial yang lain, atau ke kontak WhatsApp satu ke kontak WhatsApp lain, seakan-akan seperti menari-nari ke sana kemari begitu. Jadi saya kasih judul tarian hoax, khususnya yang saya hormati adalah hoax pandemi corona yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Nah, tarian hoax pandemi corona. Bagi siapa? Bagi si suka berbagi dan malas membaca. Jadi dari judul sudah ketahuan ya, yang paling banyak diserang hoax itu adalah memang orang-orang yang suka berbagi, dalam artian nanti saya jelaskan berbagi dalam artian apa begitu. Kemudian yang memang dari segi literasi juga katakanlah kurang atau minat membacanya minim begitu. Oke, kita mulai. Ini saya tulis 22 April 2020. Waktu itu pandemi corona juga sudah masuk ya ke Indonesia. Sekarang sudah bulan Mei, akhir bulan Mei, dan ini sekitar akhir bulan lalu. Ya kondisinya saat ini Indonesia sedang diterpa pandemi corona dan juga seluruh negara-negara lain di dunia. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal hoax ya teman-teman, kita coba lihat dulu dari apa sebenarnya pengertian hoax dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebenarnya kalau di KBBI itu ditulisnya HOKS ya. Kalau kita sering temui itu ditulisnya HOAX. Ini dapat diartikan sebagai berita bohong. Jadi KBBI begitu. Hoax diartikan sebagai berita bohong. Nah, tapi yang menarik di sini ada istilah berita. Kalau istilah berita itu berarti berkaitan dengan proses jurnalistik atau berkaitan dengan jurnalistik itu sendiri. Ada proses mencari, mengumpulkan, mengolah, dan membagikan. Nah, jadi kita tarik juga ke dalam dunia jurnalistik ya teman-teman. Dalam dunia jurnalistik sebenarnya hoax ini sudah bukan hal baru teman-teman. Karena ini sudah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ditambah hari ini popularitas media. Memang sejak dulu itu ya, menurut beberapa literasi yang saya sudah baca,
Meskipun saya tidak banyak membaca sebenarnya, tapi khususnya untuk jurnalistik, media, saya punya beberapa referensi buku, kemudian searching juga di internet. Nah, istilah hoax atau apa ya namanya, hoax ini sebenarnya sudah tidak asing bagi jurnalistik. Jadi ada yang disebut dengan fake news ya, atau fabricated news, atau istilah artinya itu berita buatan. Nah, berita buatan itu sudah lama sebenarnya kalau kita belajar jurnalistik. Berita buatan ini jadi secara rincinya, atau bukan secara rinci tapi secara simpelnya, cerita buatan atau berita buatan ini ya artinya tidak berdasar pada kenyataan ya. Jadi berita ngarang-ngarang aja begitu. Dan ada maksud tertentu. Jadi tidak benar sesuai fakta dan ada maksud tertentu. Nah, maksudnya ini itu bisa sampai maksud politik juga. Jadi tidak hanya iseng-iseng saja, tapi bisa sampai maksud politik seorang membuat berita buatan ini atau fake news ini. Nah, memang sedikit sama ya dengan hoax hari ini. Sebenarnya istilahnya itu awalnya dari fake news, namun sekarang berkembang jadi hoax yang di KBBI disebut berita bohong. Menurut opini saya, tentunya mungkin kurang tepat jika menyebutkan hoax adalah berita bohong. Memang hampir sama ya jenisnya, bukan berarti berbeda juga, tapi hampir sama lah. Tapi kalau dikatakan berita, dalam opini saya, dalam keyakinan saya gitu, tentu saja kalau sesuatu disebut berita berarti sudah melewati proses jurnalistik seutuhnya begitu. Sementara kalau kita lihat berita itu juga dibuat oleh media massa begitu teman-teman. Kadang kan hoax tidak dari media massa ya. Kalau fake news ya jelas itu memang berita yang tidak sesuai dengan fakta dan dikeluarkan oleh media massa. Tapi kalau hoax kan kadang ada pribadi seorang yang menyebarkan sendiri dengan niatan tertentu, bahkan sampai niatan politik. Tapi secara jurnalistik itu belum lengkap. Karena kalau jurnalistik pasti ada prosesnya. Yang pertama dicari, kemudian diolah, kemudian dipublikasi, dan mempublikasikannya juga harus oleh media massa mainstream atau media massa dalam artian resmi diakui oleh, kalau di Indonesia, Dewan Pers tentu saja. Jadi lebih cocok sebenarnya hoax ini disebut sebagai cerita bohong ya. Cerita, jadi kalau saya pribadi memandangnya bukan berita tapi cerita. Kalau cerita juga kan sebenarnya sama ya. Cerita itu ada yang asli begitu, berdasarkan fakta, ada juga yang bohong. Jadi kalau disebut berita sepertinya kurang tepat. Lebih tepat ini hoax adalah cerita bohong begitu, karena tadi ya tidak dimunculkan oleh media massa. Motifnya apa? Banyak ya. Ada yang hanya untuk sekedar lelucon saja, ada yang sekedar untuk menipu hingga memperdaya. Banyak sekali motifnya dari cerita bohong atau hoax ini. Bahkan kalau tadi kita tarik ke belakang lagi, kalau disambung pautkan dengan zaman dulu disebut fabricated news, fake news, itu bahkan niat-niat politis. Dan sudah banyak juga ya hari ini terbukti, mungkin teman-teman juga tahu, beberapa informasi hoax atau cerita bohong ini ditujukan untuk dalam artian secara politis menjatuhkan satu kalangan tertentu begitu ya. Sering kita temui itu dan saya yakin juga teman-teman sudah paham. Nah itu. Jadi di part 1 ini saya cerita tentang kita samakan pikiran kita dulu begitu, dan tidaknya kita jadi tahu ya, dalam dunia jurnalistik itu sudah lama ada namanya fabricated news, suatu berita yang memang sengaja diarahkan secara politis dengan maksud-maksud tertentu. Hari ini ada hoax, kalau di KBBI disebutnya berita bohong, namun mungkin lebih tepatnya adalah informasi atau cerita bohong. Karena saya tetap yakin bahwa sebuah berita harus dikeluarkan oleh atau dipublikasikan oleh media massa. Namun hoax kondisinya saat ini ya kadang juga orang-orang biasa
bisa menyebarkan hoax dengan asik, main di handphonenya sendiri kan, bikin cerita-cerita, informasi-informasi yang miss ataupun bohong itu sendiri. Untuk part 1 itu, nanti kita lanjut ke part 2 tentang bagaimana sih sekarang kondisinya, khususnya di Indonesia, mengenai hoax ini, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, dan kenapa orang itu membuat hoax dan orang bisa mudah termakan atau tertipu oleh hoax. Nantikan di part selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Dan sekali lagi, ini adalah berbagi opini saja ya. Mungkin teman-teman juga punya opini yang lain atau ada tambahan maupun juga tidak sesuai mungkin yang saya sampaikan. Silahkan berkomentar, kita berdiskusi di saat ini atau di channel saya ini. Terima kasih, kita lanjut di part berikutnya.